Oke, mari kita mulai ya market update kita hari ini. Kita lihat indeksnya. Indeksnya masih itu ya, masih sesuai dengan perkiraan kita ya. Buat teman-teman ya, ini mungkin perspektif yang berbeda sebentar ya, biar teman-teman bisa ini ngikutin ya. Kita kan lihatnya adalah yang daily. Ya, daily ini apa sih? Daily itu berarti short term. Ya, short term artinya jangka pendek, ya jangka pendek. Jadi buat teman-teman yang investasi, jangan terpengaruh oleh sentimen-sentimen yang sifatnya jangka pendek. Jadi jangan lu pakai sentimen jangka pendek untuk ngelihat investasi 5-10 tahun ke depan ya. Ini ada beberapa beberapa komen ya, bagaimana kalau misalnya gue mau investasi 15-10 tahun lagi. Nah ini kok ada perang, kok ada ini, kok ada itu. Ingat, ini adalah sentimen jangka pendek karena kita mau menangkap peluang di jangka pendeknya seperti apa ya. Ini jangan bilang jangka pendek, jangan bilang yang daily ya, lu cuma beberapa jam nge-hold aja kan udah agak-agak gimana kan ya. Nah ini ingat, jadi bedakan antara teman-teman yang melakukan investasi dengan yang kita melakukan trading jangka pendek. Itu view-nya itu pasti berbeda, perspektifnya pasti berbeda. Apa yang lu lakukan di investasi, mungkin lu pakai reksadana dan lain sebagainya ya. Yang lu mesti lihat itu adalah time frame lu yang di jangka panjang. Apa yang akan terjadi pada ya berarti teman-teman pasti investasi di Indonesia kan ya. Nah, apa yang akan terjadi pada Indonesia di 5-10 tahun ke depan? Apakah dia akan cenderung naik atau bagaimana? Atau terjadi perang saudara atau bagaimana? Ada peluang seperti itu enggak ya? Nah, kalau enggak ada ya sudah, berarti teman-teman bisa melihat bahwa secara histori ya, jadi pergerakan indeks itu secara histori itu semakin lama itu semakin baik ya, apalagi kalau teman-teman lihat dari 10 tahun terakhir ini, pondasi yang diletakkan oleh pemerintahan saat ini, pemerintahan Jokowi, itu cukup baik sebenarnya, ya cukup baik. Nah, cuman biasanya ya, ini biasanya ya, ganti kepemimpinan itu ganti gaya. Nah, itu yang teman-teman perlu cermati. Kira-kira ke depannya ini bakalan ngelanjutin atau mereka ganti gaya total gitu ya, yang tadinya mungkin infrastruktur sudah bagus. Nah, ini yang sisa-sisanya nggak mau dilanjutin, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak jalan yang Sumatera itu, jadi nggak nyambung kan, tinggal Pekanbaru sampai ke itu ya, ke Jambi kalau nggak salah itu sisanya kan, nggak mau dilanjutin. Ya udah, berarti kan udah selesai tuh. Ya, itu kebiasaan yang ada. Ya, nah apakah itu akan terjadi? Nah, kalau tidak terjadi ya sudah, lu tinggal tetap kalau misalnya indeks ada peluang untuk turun ya itu kesempatan lu untuk menambah portofolio lu. Itu kan? Kenapa? Karena pada akhirnya indeks itu akan bergerak jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik ya. Lu bisa lihatlah indeks yang mungkin di ini ya beberapa tahun ini kan high-nya tuh di 7.400-an ya. 7.300 sempet nggak 7.400? Nggak sempet ya. Nggak sempet sampai ke 7.400. Tapi pada akhirnya dia udah sampai ke situ loh. Ya, teman-teman bisa membayangkan waktu tahun 98 indeks kita itu cuma 200-an. Ya, 200 dengan cuma beberapa nggak sampai 100 saham yang ada di dalam indeks. Saya kalau tidak salah ingat ya. Dia nggak sampai segitu. Nah, sekarang sudah mau sampai 900 saham di dalam indeks kita. Nah, kemudian indeks kita sekarang berapa itu? Udah hampir mencapai 7.400. Jadi kalau lu lihat time frame-nya dari 98 sampai tahun ini ya, tahun 2022, 2023, yaitu kecenderungannya kan masih naik. Nah, tinggal portofolionya lu di dalam reksadana itu ngapain dia? Ya ngapain dia investasinya kemana? Jadi jangan sampai lu beli reksadana saham tetapi isinya adalah saham-saham teknologi ya, pasti nggak ada efeknya kan ya, malah hancur-hancuran kan. Jadi ya teman-teman perlu baca prospektus dari reksadana tersebut ya. Itu paling yang bisa saya jawab. Nah, habis itu teman-teman ada yang nanya, kalau masuk reksadana saham, saham-saham apa aja yang perlu dilihat? Perbankan kah atau yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat historinya lagi, sejarah perkembangan dari bursa kita, terus habis itu yang kira-kira
sektor yang menghasilkan sebuah apa ya, perkembangan yang gede-gede itu, ya memang sektor perbankan yang paling besar. Kalau di Indonesia paling enak lah, sektor perbankannya. Kenapa dibilang enak? Karena gini, dari awal, dari sejak kita kecil ya, dari sejak kita kecil, kita tahu kebiasaan orang Indonesia adalah disuruh menabung. Ya, jadi kalau ada uang, tabung. Kalau ada uang, jangan simpan di bawah bantal. Masukin ke bank, itu kan. Jadi itu bank, oleh bank, dana-dana kita itu dianggap sebagai apa? Dana dana kita dianggap sebagai dana pihak ketiga. Ini gambaran umum saja ya, teman-teman bisa breakdown itu semua lah ya. Ya, dana pihak ketiga ini adalah dana murah. Dana murah, jadi lu, semua gitu ya nabung di bank. Nah, sekarang lu tanya gitu loh, bank apa yang orang kalau kepikiran itu langsung di situ gitu. Ya kalau lu tanyalah saat kiri kanan lu bank apa yang lu percaya untuk lu taruh uang lu. Ya nah ini bank ini bank ini bank ini, ya sudah tinggal bank ini gitu kan. Nah tinggal, mungkin teman-teman udah mungkin kepikiran lah ya misalnya contoh kayak BCA ya lu bisa tanya lah kiri kanan di mana lah atas bawah segala macam, kalau swasta pasti dia. Ya, BCA, ya. Nah, itu swasta. Kalau, yang BUMN atau Himbara itu apa? Ya pasti pasti sebutnya ada BRI ya, karena dia menjangkaunya sampai ke pelosok-pelosok kan, ada Bank Mandiri, ada BNI ya, paling kayak gitu kan. Nah, portofolio reksadana lu ya ada itu aja. Nah, bagaimana kalau gue mau invest langsung ke sahamnya? Ya salah satunya kalau untuk long term ya, lu bisa pilih BCA. Ya kenapa pilihan gue jatuh ke BCA? Ini mungkin sedikit inilah ya, opini saya ya, teman-teman bisa cek secara lebih detailnya ya. Satu, karena kalau dari pihak swasta tentu pengelolaannya itu ya tidak tergantung oleh kebijakan pemerintah ya. Jadi dia kelola itu dengan mungkin lebih ketat ya, lebih baik ya. Mungkin teman-teman pernah berurusan soal kredit di BCA ya dibandingkan dengan kredit di bank-bank yang lain itu seperti apa. Mereka jauh lebih ketat untuk menyalurkan uangnya kan. Itu satu. Nah, kedua, karena jangkauannya terus habis itu, dana pihak ketiga berarti dana-dana kita ya, yang ada di BCA itu besar sekali. Ya, nah kalau dia dana pihak ketiganya besar sekali berarti dana murahnya itu banyak banget. Kenapa dibilang dana murah? Kenapa dibilang dana murah? Karena itu dana, ya dana-dana yang kita uang-uang kita yang kita tabung situ cuma mendapatkan bunga yang setitik doang. Benar nggak? Kalau kita bilang setitik ya lu cuma paling dapat 1,5 atau 2%-an setelah dipotong pajak kan. Ya paling kurang lebih dapat segitulah. Kalau lu deposito ya ada yang sampai maksimal 5-6% kan untuk saat sekarang ya. Jadi itu dana cukup murah. Nah kalau dana itu dia dapat, kalau gua nggak mau ngapa-ngapain nih ya ekonomi lagi nggak bagus-bagus, apa yang gua lakukan? Gua taruh aja di obligasi negara. Obligasi negara itu nawarnya berapa? Terakhir itu kalau nggak salah masih 5% lebih ya, 5 sampai 6% kan. Nah, kebayang ya teman-teman ya, lu taruh bunga di sana taruh uang di sana, dapat bunganya 2% ya, kemudian lu dia taruh dia ambil uangnya dia taruh di obligasi dengan bunga 5 sampai 6%. Jadi dari situ aja kita udah bisa lihat ada sebuah gap. Ya, ada sebuah gap yang kita sebut sebagai net interest margin-nya itu sekitar 3 sampai 4%. Itu saja dia cuma duduk diam doang dapat uang gitu. Ya kan 3 sampai 5% ya. Nah, yang gedenya dari biaya-biaya bank itu mana? Ya biaya operasionalnya sama biaya gajinya kan. Itu yang gede kan. Nah, tapi teman-teman kalau lihat BCA, biaya adminnya kan luar binasa ya. Ya, ya kan? Ya, biaya adminnya kan lu, pakai kartu ATM dapat admin ya, kemudian apalagi ada admin lagi kan. Nah, dari uang-uang admin ini sebenarnya itu dari recurring income buat si BCA-nya sendiri. Ya, jadi kalau disuruh pilih saham apa yang gue taruh sebagai long term, ya si BCA. Jadi kalau BCA turun, ya saatnya lu nambah. Tapi ini ingat ya, itu view-nya long term. Kalau lu ambil sekarang untuk short term, ya tentu mahal. Ya, artinya ya secara teknikal juga harganya juga sudah di atas-atas ini tinggal koreksi doang ya. Jadi kalau seandainya nih indeks itu ada peluang untuk koreksi, ya sudah berarti nah itu yang lu incar pertama. Ya lu yang incar yang pertama ya saham-saham itu. Gitu ya. Jadi ini cuma menjawab aja, oke? Nah, sekarang balik lagi.
bagaimana dengan indeks kita untuk short term-nya? Ya, untuk short term, untuk jangka pendek ini. Jangka pendek kita ngelihat ada beberapa, ini, aduh jauh amat sih. Ya, ada beberapa sentimen atau katalis yang mungkin teman-teman bisa perhatikan dan update ini untuk short term-nya ya. Nah, paling short-nya itu adalah satu kenaikan suku bunga The Fed ya. Kalau kita lihat dari polling yang ada, kemudian yang kita udah lihat di hari Jumat ya. Memang kecenderungan yang saat ini adalah mempertahankan suku bunga. Kenapa? Karena kita ngelihat data-data ekonomi Amerika di bulan yang lalu itu bagus-bagus. Itu bagus-bagus dari lowongan kerja, non farm payroll-nya, kemudian dari inflasinya ya, kemudian dan seterusnya itu cukup bagus-bagus. Ya, sehingga ada peluang The Fed itu bisa jadi mempertahankan suku bunga dibandingkan dengan kenaikannya. Ya, walaupun mungkin ya teman-teman juga tahu ya dia masih punya peluang untuk naikin suku bunga sekali lagi di tahun ini. Oke, ya. Nah, itu pertama, ya itu dalam waktu dekat itu pasti kita akan lihat seperti itu. Tapi yang semakin mendekati meetingnya, semakin kita lihat kayaknya dia akan ada kecenderungan mempertahankan suku bunga. Kayaknya ya. Kita lihatnya seperti itu, oke? Nah, ketidakpastian global saat ini itu juga disebabkan oleh yang terbaru itu adalah perang Israel sama Hamas yang ada di Timur Tengah saat ini, ya. Nah, ini bentar lagi kalau saya tidak salah baca, itu akan ada penyerangan masuk ke dalam jalur Gazanya ya. Kan beberapa hari yang lalu ya atau 2 hari yang lalu ya, Israel udah mulai menyebarkan selebaran agar penduduk Gaza itu pindah ke selatannya, benar nggak? Sekarang dia di utara, dia diminta untuk pindah ke selatan, di dekatnya Mesir, ya dipindah ke sana. Nah tujuannya apa? Dia mau nyerang masuk ke situ. Jadi mau objektifnya atau tujuan dari penyerangan itu adalah untuk menguasai kota Gazanya. Kota Gazanya di mana katanya pemimpin Hamas yang ada di situ ya mungkin akan menghentikan perang. Moga-moga ya. Moga-moga jadi begitu ketangkap tujuannya tercapai, moga-moga selesai gitu loh ya. Jadi tidak ada melebar sampai ke Iran ikut campur, Lebanon ikut campur. Nah, itu udah 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 ya terlalu luas gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan itu ya, moga-moga dia cuman terisolasi, cuman antara Israel sama Hamas, tidak sampai melebar kemana-mana dan itu bisa dikelarkan dengan cepat. Jadi setelah tujuannya capai, mungkin nanti ada perundingan seperti apa, kelar gitu loh ya. Jadi jangan sampai nanti akhirnya memicu, ini kan sekarang aja udah mulai memicu kenaikan harga minyak kan ya. Nah, harga minyak ini moga-moga cuma sementara. Kenapa harga minyak bisa terpicu oleh serangan dua negara kecil ini doang ya? Kenapa? Karena kekhawatiran pasar adalah si Arab Saudi mungkin akan kena efek ya, kemudian di situ kan ada Uni Emirat Arab, kemudian ada Irak, ada Iran, itu kan kantong-kantong minyak semua kan di situ kan. Nah, jadi mereka tidak berharap ini sampai terganggu operasionalnya ya. Jadi makanya itu ada kecenderungan kenaikan harga minyak di situ. Tetapi ya moga-moga ini tidak berkepanjangan sehingga itu bisa dikendalikan. Jadi harga minyak itu tidak sampai naik kembali. Gitu. Nah, karena harga minyak naik kembali itu bisa akan diikuti oleh harga-harga komoditas yang lain. Itu biasanya akan terjadi seperti itu. Kalau harga komoditasnya naik, sebenarnya yang diuntungkan Indonesia karena kan kita adalah gudangnya komoditas kan. Ya, jadi gudangnya komoditas itu kita gitu loh. Nah, sekarang kan kecenderungan harga komoditas itu lagi turun. Ya, lagi turun. Nah, kita nggak tahu akan turunnya sejauh apa. Nah, penurunan harga komoditas salah satu penyebabnya adalah pelemahan ekonomi Cina. Ya, nah ini baru-baru ini kita mulai lihat ada kecenderungan inflasinya akan terjadi deflasi. Artinya tingkat konsumsi di Cina sana turun banget. Ya, turun banget. Nah, hal ini jadi wajar. Kenapa turun? Kalau teman-teman pernah cek ke lapangan ke sana gitu ya, ini ground checking ya. Jadi kebetulan bulan lalu saya ada di sana, kita melihat bahwa kenapa terjadi penurunan pada konsumsi memang karena budaya dari Cinanya itu ya, dari penduduk mereka budayanya sama lah kayak orang-orang Cina di sini ya. Budayanya mereka adalah ini kan order turun terus nih, order ke pabrik turun terus. Kenapa order pabrik turun terus? Ya karena dari negara-negara sana itu juga turun.
Ya, dari di sana itu turun. Karena gini, kalau teman-teman tahu ya, di Cina sana memang penduduknya banyak ya, itu, sudah berapa miliar ya, saya nggak lihat ya. Tapi memang penduduknya banyak, tetapi ya tetapi kalau, produksi mereka itu nggak bisa terserap di dalam negeri, nggak mungkin terserap di dalam negeri, karena memang produksinya begitu besarnya kan. Ya, teman-teman bisa lihat lah seluruh dunia, bahkan kalau lu wisata ya, beli tempelan kulkas aja, coba teman balik, itu made in China gitu loh, bahkan sampai tempelan kulkas pun mereka bikin di sana. Ya, dan kalau lu, apa ya, apa sih yang nggak made in China di mana-mana gitu kan, itu semuanya made in China. Karena itulah makanya apa yang menjadi produksi di sana, itu sebenarnya untuk diekspor, ya untuk diekspor. Nah, contoh sekarang ya, ini kan bentar lagi adalah musim Natal kan, harusnya di sana itu order-order untuk Natal itu sudah diterima, tetapi yang kita lihat, order-order untuk Natal itu hampir boleh dibilang tidak ada. Nah, itu kenapa itu? Karena memang tingkat konsumsi global itu sendiri turun. Nah, karena order-order itu turun, ya, berarti kan pemasukan mereka kurang kan? Ya, pemasukan kurang. Nah, pemasukan kurang itu biasanya akan disertai oleh penurunan pada pengeluaran. Itu otomatis. Itu otomatis terjadi. Ya, jadi nggak, mungkin kalau teman-teman lihat kayak milenial atau, anak-anak sekarang ya, lu mau turun konsumsi, lu mau turun pemasukannya segala macam, yang penting gayanya di nomor satu gitu ya. Tapi kalau teman-teman tahu budaya mereka, itu tidak begitu. Pemasukan turun, ya otomatis tingkat konsumsi mereka akan turun. Ya, bahkan akan turun sangat drastis ya. Mungkin selama ini teman tahu mereka cukup royal ya, dan itu terbukti dengan pariwisata Thailand ya, di mana mereka ngundang kan wisata-wisata dari China untuk sampai ke tempat mereka dengan bebas visa. Ya, dan kita lihat data-data yang ada itu terjadi penurunan pada pengeluaran mereka. Itu beda banget dengan sebelum Covid. Ya, bahkan yang di Hong Kong sendiri itu kan juga sama kan, Cina daratan menuju ke Hong Kong kan untuk wisata kan, itu juga turun. Ya, tingkat pengeluaran mereka turun drastis. Ya, nah itu karena itulah makanya terjadi deflasi di sana. Deflasi. Jadi ini sedang digenjot nih agar konsumsi mereka naik. Cuman walaupun digenjot dalam negeri, digonjot dalam negeri itu percuma karena ya itu tadi yang saya bilang ya, produksi mereka sebenarnya bukan ditujukan untuk dalam negeri, tetapi untuk di luar negeri. Ya, nah itu teman-teman bisa lihat. Jadi penurunan ini mengakibatkan ya harga komoditas pada turun ya. Dia mereka nggak beli. Kayak tembaga segala macam, teman-teman bisa lihat kan nggak ada pembelian kan. Maksudnya ya karena apa? Pabriknya turun. Ya, tingkat produksi pabriknya turun ya, tingkat produksi pabrik turun ya, otomatis tidak perlu bahan baku terlalu banyak kan. Nah, kalau bahan bakunya tidak dibeli banyak, nah itu efeknya kemana? Efeknya ke Indonesia. Efek ke Indonesia. Nah, kenapa ya? Karena kita tinggal di Indonesia, jadi ngelihatnya pasti di Indonesia lah ya. Teman-teman bisa lihat harga komoditas kita turun, otomatis neraca perdagangan kita pun akan cenderung turun. Ya, nah surplusnya mungkin akan turun. Nah, tahun-tahun ini itu biasanya kebiasaan di akhir-akhir tahun ya, ini yang saya lihat ya, kebiasaan di akhir-akhir tahun itu selalu akan dibuat neraca perdagangan kita surplus. Selalu akan dibikin begitu. Karena itulah makanya ada istilah lampu merah di akhir tahun. Ya, ada istilah lampu merah di akhir tahun. Cuma ini lampu merahnya datangnya terlalu cepat. Mulainya Oktober. Ya, biasanya itu November, Desember itu pasti lampu merah. Ya, tujuannya apa? Untuk menaikkan neraca perdagangan, kayak window dressing lah untuk neraca perdagangan kita, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, cuma ini dari Oktober sudah lampu merah. Nah, kalau dia Oktober lampu merah, berarti biasanya November, Desember itu pasti ikut. Nah, kalau ikut ya biasanya ya teman-teman pasti akan tahu tingkat importnya turun ya. Nah, sekarang tingkat ekspornya naik nggak? Kalau ekspornya cenderung stabil, maka kita akan lihat neraca perdagangan kita sampai akhir tahun itu akan surplus. Ya, karena ya tingkat importnya yang diturunkan ya. Oke. Nah, itu teman-teman tinggal perhatikan ya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri itu ada pemilu. Ya, ada pergantian kepemimpinan. Itu yang saya bilang di awal, biasanya ganti kepemimpinan, ganti gaya. Ya, ganti gaya, bahkan ganti tujuan, ganti goal, ya.
Nah, kalau pemimpin yang baru tidak senang dengan pemimpin yang lama, nah itu biasanya akan dibubarkan semua programnya, dia ganti dengan programnya dia. Nah, ini yang sedang ditunggukan oleh market kan, siapa nih? Ya, siapa nih yang akan menggantikan? Karena ada 3 pasang itu. Ada 2 yang pro, yang katanya pro ya, satu yang pengennya perubahan. Nah, ini siapa yang menang nih? Karena sampai sekarang market itu belum bisa membaca kira-kira siapa nih yang akan lanjut nih. Bahkan di di 2 calon yang pro dengan pemerintah pun ya dalam tanda petik ya itu juga masih nggak jelas gitu loh. Ini sebenarnya mau ikut yang mana nih? Gitu kan. Ya, nah itu juga yang sedang ya tetap akan dikhawatirkan oleh market. Jadi di secara jangka pendek volatility untuk pasarnya itu pasti akan cukup tinggi. Karena ini tidak pasti semua, tidak ada kepastian. Kita masih melihat juga El Nino, El Nino di mana harga beras naik. Jadi harga pangan naik kan. Harga pangan naik itu biasanya akan memicu yang namanya inflasi. Itu udah clear banget kan, ada pemicu inflasi. Jadi mungkin bulan depan itu akan ada inflasi. Nah, tanggal 16 ya, tanggal 19 ya, tanggal 19 itu akan ada pengumuman suku bunga lagi. Ya, kecenderungan yang ada kelihatannya Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga, akan mempertahankan ya. Ini ya kita lihat ya 5,75. Jadi kelihatannya kesepakatan sama perkiraan itu akan dipertahankan suku bunga karena udah cukup tinggi juga sih ya. Ini yang kita lihat tanggal 19 Oktober nanti, ya. Nah, sisanya itu udah nggak ada. Tinggal ya tingkat konsumsi kita juga pasti menurun. Kenapa? Karena ya itu, ya teman-teman bisa lihat harga minyak kan naik kan, ya. Harga bensin kemarin Pertalite, Pertalite sih nggak naik. Apa namanya, Pertamax Plus, ya. Kemudian yang lain-lain tuh yang di Shell, yang di AKR segala macam itu kan semua naik tuh. Nah, kenaikan itu pasti akan memicu yang namanya inflasi juga kan. Belum lagi yang itu yang saya bilang ya, yang paling pokok itu adalah di pangannya lah, di berasnya. Itu beras naik. Ya walaupun dikendalikan banget ya teman mungkin nggak berasa lah ya. Naiknya paling cuma 5.000 per 5 kilo. Jadi naiknya sekitar 1.000-an per kilo ya. Tetapi itu akan mempengaruhi ya kalau dihitung dengan tingkat inflasi inti pasti dia akan mempengaruhi. Kemudian transportasi ya, transportasi sebenarnya terbantu oleh RLT. RLT ini kalau misalnya, itu benar-benar bisa didorong untuk pindah ke sana, itu harusnya cukup murah ya, untuk wilayah Cibubur, untuk wilayah Bekasi ya, tapi lebih mahal daripada, KRL, lebih mahal ya, kalau saya nggak salah ya, lebih mahal daripada KRL. Nah, itu bagaimana itu, yang ini, ceritanya kan RLT ini untuk mendorong yang punya mobil pindah. Ya, yang punya mobil pindah nih ya untuk daerah Bekasi, daerah Cibubur ya, terus dari mana lagi ya, kalau nggak salah ada 3 ya. Itu pindah. Nah, tapi kita ngelihat masih belum ada peningkatan signifikan di sana. Ya karena ini kan lebih mahal kan, LRT itu lebih mahal daripada KRL. Ya kalau KRL mungkin memang mereka ya memang sudah tidak punya mobil gitu ya. Ya udah memang pakai KRL kan. Nah, LRT sendiri kan agak ini ya, agak mewah dikit kan, agak mewah sedikit. Jadi tujuannya adalah untuk narik mereka yang punya mobil itu untuk ini, ya untuk pakai ini, untuk pakai, transportasi umum. Sehingga ya berusaha untuk ya seenggak-enggaknya ada tingkat inflasi yang bisa diturunkan. Dari mereka yang tadinya mengkonsumsi bensin segala macam ya, ini bisa dilarikan ke transportasi umum. Nah, teman-teman juga mungkin dengar ya berita beberapa, belakangan ini, kuota minyak bersubsidi kita juga udah tinggal sedikit lagi habis. Ya padahal ini Oktober kan ya, masih ada November, masih ada Desember. Itu biasanya, akhir tahun tuh biasanya pemakaian untuk, minyak itu cukup tinggi-tinggi kan, gitu ya. Jadi ini yang kita lihat nih, untuk jangka pendeknya itu kurang lebih ya sekitar ada 9 katalis inilah. Ya, itu akan terjadi seperti apa. Terutama untuk kalau yang globalnya, untuk globalnya ya, kita tinggal lihat ya perang yang Timur Tengah itu membesar apa enggak. Kalau dia nggak membesar sudah nggak akan masalah. Jadi moga-moga setelah serangan darat itu ya, kemudian berhenti, udah kelar. Moga-moga seperti itu. Jadi udah tujuannya udah capai, wis udah kelar, yang lain udah bisa reda, ya otomatis minyak, emas segala macam juga akan bisa mereda. Sekarang yang kita lihat itu kan emas sama minyak itu kan anomali kan. Biasanya kan mereka berseberangan tuh. Ya, emas naik biasanya minyak harusnya turun. Nah, ini enggak ya, emas naik, minyak
naik. Ya karena anomali inilah makanya kita lihat bahwa biasanya, tidak akan berlangsung lama. Biasanya ya, ini secara teknikal kita ngelihat biasanya tidak akan berlangsung lama. Ya itu biasanya kalau emas naik harusnya minyak turun. Kenapa? Karena kalau emas naik berarti ada ketidakpastian di global. Ya, ketidakpastian di global sehingga itu mungkin nanti akan memicu resesi lah dan sebagainya. Sehingga mereka cenderung untuk mengambil emas sebagai safe haven ya. Tetapi karena ada kecenderungan terjadi resesi harusnya minyaknya turun. Kenapa ya? Karena tadi kita lihat ya, apa namanya, pelemahan ekonomi segala macam itu sedang terjadi. Jadi belum ada demand untuk minyak, belum ada demand untuk energi yang tinggi, ya kan? Jadi nggak mungkin kenaikannya itu berbarengan. Ini kan berarti anomali kan? Nah, karena itulah kenaikan yang berbarengan ini itu biasanya tidak akan berlangsung lama nih pergerakan seperti ini. Ya, kenaikan harga emas mungkin juga tidak akan, berlangsung lama. Kenaikan harga minyak juga tidak akan berlangsung lama ya. Jadi nanti pasti akan ada, kembali ke lawannya anomali apa ya? Ya, dia korelasinya akan menjadi positif. Ya, jadi kalau emas naik, minyaknya akan turun. Jadi berarti kan kita tahu bahwa, oh inflasi akan cenderung turun ya. Kemudian tingkat konsumsi juga pasti akan turun, kemudian permintaan untuk minyaknya turun, berarti memang ada, pelemahan pada pertumbuhan ekonomi di globalnya sendiri ya. Oke, itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat teknikalnya, ya kita masih nunggu lah ya, kira-kira dia akan seperti apa. Tapi ya sampai sekarang sih masih cukup sesuai kan, ya pergerakannya masih turun. Nah ini moga-moga cuma short term doang, kena support mantul lagi. Ya jadi nggak berhasil membentuk, pattern yang sedang kita perhatikan. Ya moga-moga seperti itu ya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya mungkin nggak akan bahas apa, soal apa, saham ya, tapi ini lebih ke arah katalisnya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan itu untuk jangka pendek. Nah, kalau teman-teman investasi jangan memperhatikan ini. Kenapa? Nih, saya sekalian tunjukin ya. Teman-teman mungkin, sering lihat kita pakainya daily ya. Tapi kalau teman-teman lihat di long term-nya, berarti kan lihat di monthly ya. Monthly itu sebenarnya indeks kita cukup bagus. Nih. Ya ini untuk mandinya. Sebentar saya gedein. Nah ini untuk mandinya ya. Dia kan habis naik, kemudian dia memang bercokol di atas kan, bercokol di atas. Ini kan posisinya sedang uptrend ya. Nah, apa yang kita lihat di sini, moga-moga ya, semoga ya, ini bukan distribusi ya. Ya, nih kita lihat mana pulpennya? Oh ini ya. Ini V-shape kemudian dia hold. Ya, V-shape kemudian dia hold. Nah, itu yang moga-moga sesuai ya. Kalau untuk long term-nya, indeks kita masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Ya, ini yang kita lihat long term-nya. Nah, bagaimana kita bisa tahu indeks kita bisa ada peluang untuk naik atau tidak? Ini tergantung dari hasil pemilu. Ya, nanti deket-deket lah. Nanti pas tanggal 14 Februari itu adalah hari pemilu kan. Nanti sebentar lagi kalau nggak salah Oktober ini atau awal November kita udah tahu calon-calon untuk si capres dan cawapres itu udah ketahuan. Ya tiga pasang ini udah ketahuan. Nah, sehingga market udah bisa mulai menilai nih ada peluang nggak ya calon ini menang, calon ini menang, calon ini menang ya, ada peluangnya seperti apa. Karena kan itu juga tergantung bagaimana si wakil presidennya bisa ini ya, bisa mendorong pergerakan tambahan suara kan, ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kalau seandainya yang menang itu yang sesuai dengan keinginan market, jadi ini peluang akan ada nanti bilang apa ya, apa efek lah gitu ya, kayak kemarin Jokowi efek gitu kan, ada kan efek gitu kan. Kemudian memang pemerintah Jokowi kan fokusnya di infrastruktur kan. Nah, infrastruktur kan memang infrastruktur kita udah ketinggalan banget ya. Nah, ini yang digenjot. Nah, ini semua udah kelar nih, udah kelar, tapi ada PR-PR yang belum dikelarin. Contoh kayak IKN, contoh kayak infrastruktur yang di Sumatera itu masih ada sisa sepotong lagi tuh antara Pekanbaru Jambi kalau nggak salah ya. Kemudian ada yang di Jawa itu masih sisa sepotong juga antara Probolinggo sampai ke Banyuwangi itu sepotong ya. Kemudian ada sisa satu lagi yaitu kereta cepat antara ini yang mau disambungin sampai ke Surabaya. Ya, ini masih sepotong lagi.
Kemudian RLT juga, RLT kan kabarnya itu masih akan disambungkan dari Cibubur sampai ke Sentul, sampai ke Bogor kan, itu sepotong lagi. Kemudian ada lagi yang MRT, MRT kalau saya tidak salah itu dari Balaraja sampai ke Medan Satria. Ya itu juga sepotong lagi, itu juga punya pemerintah pusat, bukan punya pemerintah daerah. Itu juga sepotong lagi, itu bisa dikerjain apa enggak? Itu ada lanjutan apa enggak? Gitu, ya. Oke, nah ada pertanyaan nggak teman-teman? Apa? Astra International. Sebentar ya, saya balikin ke daily dulu, nanti lupa. Astra International, ASII. Oh ini masih belum. Kalau ini lihat ini ya, ini short termnya ya. Kalau kita lihat dia masih belum ya. Tungguin satu ya, kita lihat ya beberapa tempat buat tungguin satu di sini di daerah berapa nih? 5.500, 5.600, satunya lagi daerah di bawah sini itu berapa? Di 5.200 sampai 5.350. Ya, lebih baik tunggu daerah situ. Ini karena masih turun banget. Nah, ini walaupun kita bilang ini adalah daerah yang mau kita perhatikan ya, tapi bukan berarti kita masuk loh ya. Ingat ya, selama dia masih turun, ya otomatis kita masih akan menunggu sampai dia stabil ya. Bisa aja ini terus turunnya, ini habis itu support ini 5.500 ditembus. Ya, ditembus. Nah, pada saat ditembus ya kita lebih baik kita tunggu di 5.200 sampai 5.300 ya. Ingat ya. Ini kan support-support yang menjadi histori sebelumnya. Ya, apakah itu cukup kuat? Apakah di situ akan lahir demand apa enggak? Nah, itu yang perlu kita lihat pada saat harga sampai ke sana. Itu harganya turunnya gimana? Kalau turunnya dengan momentum yang gede ya tentu kita nggak ambil dong. Itu kan sama aja nggak pisau jatuh. Ya, itu daerah-daerahnya. Oke. Kemudian Medco. Buat teman-teman yang di IG ya, nanti hari Rabu ya. Rabu saya coba ini. Saya udah beli peralatannya untuk itu. Double ya biar bisa dipecah. Medco ya. Nah, ini Medco kan kita udah tahu ya bahwa untuk minyak sendiri itu sebenarnya masih cukup sementara lah ya. Kita lihat dulu harga minyak ya, harga komoditasnya dia. Ini minyak ya. Ini minyak kemarin itu udah mentok kena support kena resisten di sekitar 94 sampai 95 kan itu kena support kemudian turun kan ya. Nah, penurunannya itu cukup drastis, momentumnya cukup gede. Nah, tapi hari ini kan lahir lagi momentum cukup besar ya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran Israel kan akan mulai menyerang ke darat ya, ada serangan darat di situ kan. Makanya kan 24 jam dikasih ya, tapi ini diperpanjang karena cuaca buruk katanya. Nggak tahu lah kenapa ya. Ya, nah ini yang mau kita lihat apakah dia bisa tembus nggak? Tembus 94 sampai 95. Kalau dia bisa tembus, maka ada peluang sampai dia ke 100. Itu minyak. Tapi ini pun masih kita kategorikan sebagai pergerakan sementara ya. Aslinya sebenarnya dia udah mulai downtrend. Aslinya ya. Jadi untuk di sini di 9495 itu adalah batas untuk dia change of character. Sebenarnya udah terjadi change of character. Ini tinggal mau cuma buat kepastian untuk sideways-nya itu kelar aja ya untuk si minyaknya ya. Oke. Nah, jadi kita tinggal lihat di 9495. Kecenderungan yang ada ya oke lah untuk sementara jangka pendek ini memang dia ada peluang untuk menguji kembali di 9495 untuk minyak ya, untuk minyak. Nah, terus habis itu kita balik lagi ke Medco. Ya, balik lagi ke Medco. Nah, kalau lihat kayak gitu ya, kalau lihat kayak gitu berarti kan sebenarnya untuk short term ini Medco itu masih ada peluang untuk nguji lagi ke atas. Ngujinya kemana? Ngujinya ke berapa ini? Di 1.600 sampai 1.700 itu masih ada peluang ke sana. Ya. Nah, sampai dia tembus. Kalau dia tembus berarti ada peluang minyak itu juga tembus. Nah, kedua ini dari sisi komoditasnya ya. Kedua, teman-teman juga harus perhatikan corporate action yang sedang dilakukan oleh si Medco-nya sendiri ya. Satu di akuisisi ya, untuk ini ya, untuk ladang-ladang minyak, ada beberapa ladang minyak yang sedang diakuisisi ya. Kemudian dari anak perusahaannya itu si Aman Mineral, kalau kita lihat ya, teknikalnya sih udah mulai turun. Aman Mineral, AMM. Ya, ini Aman Mineral kan. Nah, ini lihat ya, teman-teman, teknikalnya udah mulai turun. Kita udah mulai lihat ya, ini tinggal kita confirm aja besok
Ya, besok kalau misalnya melahirkan satu candle gede lagi, itu udah kita dapat konfirmasi udah mulai akan ada sequel atau rangkaian penurunan yang akan terjadi pada si AMA Mineral. Ini yang sedang kita tunggu kan sebenarnya kan. Ini kapan dia berhenti kenaikannya kan? Nah, ini udah mulai ya. Jadi kalau teman-teman lihat ke belakang, candle yang gede begini itu terjadi pada 18 September kemarin, 18 September. Tapi candle hari ini itu full candle loh. Ya, full candle. Kalau yang di 18 September itu masih ada shadow-nya. Tapi yang sekarang itu full candle dan diikuti oleh volume. Ya, kalau yang kemarin itu juga volume. Nah, ini volume ya. Volumenya udah sedikit di atas rata-rata. Ya, artinya udah apa untuk ini, untuk sellernya udah mulai nongol. Ya, karena memang naiknya udah lumayan tinggi lah ya. Naiknya sudah berapa tinggi? Naiknya total udah 250% ya. Jadi harusnya udah akan ada koreksi. Nah, koreksi yang kita lihat udah mulai agresif. Ya, nah tinggal konfirmasi besok. Kalau candle-nya juga tetap tinggi, ya berarti udah konfirmasi. Berarti nanti akan ada high low yang terus merendah. Ya, ini yang akan kita lihat ke depannya. Nah, balik lagi ke Medco. Jadi kalau Medco udah teman-teman jangan diambil dulu. Ya, jangan diambil dulu, teman-teman. Jadi kita akan tunggu dia, lebih baik tunggu di bawah. Apalagi di bawah itu kan ada gap yang lumayan gede ya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil Medco, kita ngelihat ya peluang ke depannya masih akan cukup bagus dengan ekspansi yang dia lakukan. Saya mungkin cenderung akan menunggu si Medco-nya di sekitar 1000 atau 1100. Ini daerah situ. Kurang lebih. Ya, ini kan daerah supply demand ya kan. Ya, dan itu akan cenderung lebih kuat. Kenapa? Karena di sini ada gap. Ya, ada gap di situ. Gitu. Ya, oke. Medco, kemudian Indi. Dari kata walaupun berhubungan, mana yang paling ditunggu kira-kira paling mempengaruhi indeks? Untuk jangka waktu dekat ini, yang pasti ya The Fed. The Fed ya. The Fed lewat ya, kita akan lihat perang Israel sama si Hamas ya. Itu meluas nggak? Kalau dia nggak meluas sebenarnya nggak akan masalah. Kemudian yang paling akan berpengaruh pada ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi China. Ya, ekonomi China kalau dia terus deflasi, kemudian tidak ngapa-ngapain ya, tidak ada usaha untuk membangkitkan ya, kemudian kenapa-napa lah ya, itu akan jauh lebih berpengaruh kepada ekonominya kita. Karena ekspor kita sebagian besar ke sana. Dan ekspor dari cukup banyak negara, termasuk Australia segala macam ya, itu ke sana ekspornya. Jadi ya kawasan Asia pasti akan berpengaruh. Nah, kalau kawasan Asia berpengaruh, ya otomatis pasti akan berpengaruh kepada emiten-emiten kita. Ya, emiten terutama emiten yang target marketnya itu juga China. Ekspornya juga ke China. Contoh kayak batu bara, itu kan rata-rata ke sana kan. Itu pasti akan mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau dia mengalami penurunan, otomatis tingkat konsumsi kita akan turun. Tingkat konsumsi turun, ya otomatis akan mempengaruhi emiten-emiten yang lain, termasuk yang consumer goods segala macam. Gitu ya. Nah, yang mungkin akan berpengaruhnya sedikit adalah perbankan. Kenapa perbankan pengaruhnya sedikit? Ya, karena orang akan cenderung naruh uang, simpan uang. Ya, simpan uang. Teman-teman bisa lihat waktu Covid ya. Dana pihak ketiga kita gede-gede. Ya, bahkan yang tabungan yang di atas 5 miliar itu bertambah besar. Yang di atas 1 miliar juga bertambah besar. Ya, artinya apa? Mereka cenderung tidak mengkonsumsikan dana itu. Ya, nah beberapa bulan belakangan kan udah mulai keluar tuh ya dana-dananya kan. Tapi sekarang kita lihat udah mulai naik lagi. Dana pihak ketiganya ya. Nah, terus habis itu obligasi kita. Obligasi kita masih cukup tinggi tuh. Nah, sehingga menghasilkan net interest margin yang cukup besar. Jadi ya Bang nggak usah ngapa-ngapain juga enak gitu loh. Gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau langsung investasi ke sana, sebenarnya udah tinggal beli reksadana pendapatan tetap. Karena dalam 1-2 tahun ini kelihatannya cukup inilah ya, masih cukup bagus lah. Kenapa? Karena ya reksadana pendapatan tetap kan taruhnya di obligasi sebagian besar. Ya, obligasi. Jadi ya obligasi masih tinggi, ya masih lumayan. Kalau Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga, ya berarti ya RDW untuk pendapatan tetapnya masih kurang lebih sekitar kemarin kan return-nya itu sekitar 3-7%-an. Ya.
Ini buat teman-teman yang mau taruh uang untuk keperluan yang sudah pasti-pasti ya. Contoh kayak pendidikan anak, segala macam itu kan udah pasti ya. Ya, yang naiknya nggak usah gede-gede, tapi lumayan lebih gede daripada deposito atau tabungan gitu. Ya cairnya juga jauh lebih enak. Kalau lu taruh deposito kan harus tunggu ini kan, tunggu jatuh tempo baru bisa taruh kan. Nah, makanya. Terus habis itu bisa dicicil lagi. Ya. Jadi kalau misalnya tahun depan saya butuh sekitar 30 juta untuk masuk sekolah ya. Ya udah saya udah cicil ya sekarang. Lumayan kan ada tambahan apa 3 sampai 7% nah gitu kan. Biasanya tambahan itu nggak perlu-perlu banget karena kita butuh dananya. Daripada kepake ya saya taruh di situ. Kan kalau lu taruh di tabungan kan masih ada saldo toh. Ya ayo. Gitu. Itu nanti kita ngomongin di itulah ya, perencanaan keuangan lah ya. Sama Indi. Oke, Indi. Kita lihat ya. Nah, Indi, teman-teman mungkin bisa mulai memperhatikan Indi itu adalah gini. Kita tahu bahwa dia udah mulai switching ya. Kita tahu dia mulai switching menuju ke EBT, ya energi baru dan terbarukan. Ya, dia udah kerja sama Foxconn buat bikin motor, mobil ya. Itu terus habis itu baterai dia bikin nggak ya? Teman-teman cek ya. Ya, nah tapi dia udah mulai arahnya ke situ. Udah mulai arah ke situ. Nah, kalau kita lihat dia udah mulai arah ke situ, maka yang lu harus lihat itu adalah usaha atau corporate action-nya di arah itu. Ya, di arah itu. Itu seperti apa? Ya, nah kalau misalnya ini kalau dia kan udah mulai melepas tuh. Ya, udah mulai melepas tambang batu baranya udah mulai dilepas kan, kayaknya memang dia udah cukup serius untuk switching ke sana. Nah, kalau secara teknikal ini udah nge-break kan. Ya, saya buang dulu ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia udah mulai nge-break. Ini tinggal dikit lagi sih. Kalau ambil fullnya itu di daerah 1935. Jadi kalau 1395 itu dia break ya. Ini kelihatannya akan break kok. Kenapa kita bisa cukup yakin dia akan break? Teman-teman bisa perhatikan adalah pergerakan sebelumnya. Pergerakan sebelumnya dari tanggal berapa nih? Tanggal 26 September sampai tanggal 5 Oktober itu turunnya kan dengan momentum gede. Ya, kita lihat volumenya. Ya, nih. Pas dia turun itu volumenya meningkat tuh. Ya, dia turun. Nah, ini turun, ya. Ini volumenya memang turun, tetapi teman-teman bisa perhatikan dia meningkat kan di ujungnya kan, ya. Nah kemudian dia sempat mantul. Nah pantulannya itu tidak diikuti oleh volume. Pantulannya itu tidak diikuti oleh volumenya. Karena itulah makanya kita mungkin teman-teman lihat invert flag itu seperti apa sih? Ya, flagnya kebalik kan. Nah itu kurang lebih dia mungkin akan bikin seperti itu. Jadi nanti akan ada kecenderungan buat turun lagi. Ya, jadi kalau untuk Indi ya kita lebih baik tunggu. Ya, tunggu sampai ya dia membentuk setup lah ya. Nanti akan ada akumulasi yang terjadi di sana. Ya, baru kita mulai lihat untuk Indinya. Ya. Kalau ini kalau indeksnya jatuh ya. Incar perbankan. Ya. Oke, ACST bagaimana? Tadi di IG ada. Sebentar ya, BRMS. Oke, BRMS kita lihat hari ini kenapa dia. Oh iya, ini HRMS ya, hari ini lumayan ini. Ya, ini lihat shadow kena di 204. Oh, di itu ya, di resistance high yang sebelumnya itu 204. Nah, ini kalau teman-teman lihat candle hari ini ya. Ya, nah teman-teman pasti udah tahu lah ya, akan ada peluang turun. Ya, kalau candle hari ini sih ada peluang untuk turun. Pokoknya paginya sih saya udah seneng aja. Saya udah ngeliatin hari ini. Ya, tapi tadi pagi kan saya lihat, kayaknya bagus ya. Cakep lagi ya. Nah, tapi ini ada peluang untuk turun. Jadi peluang untuk turun ya, bentar. Oh, ini ada gap sedikit ya. Ke 180 dulu ya. 180 moga-moga cuma nutupin gap untuk naik kembali ya. Karena gini, teman-teman lihat ya. Kemarin, aduh volumenya nggak bisa dihituin. Nah, ya kemarin waktu penurunan dua candle yang di 4 Oktober sama 5 Oktober itu kan memang indeksnya lagi jelek ya. Tidak disertai oleh volume yang benar-benar besar. Jadi belum ada benar-benar nggak ada yang keluar gitu loh. Nggak ada yang keluar terus habis itu didorong ke atas.
Ya, didorong lagi ke atas. Nah, pada saat di atas, ini kan sebenarnya untuk menguji apakah yang seller yang sebelumnya tanggal 4 sama tanggal 5 itu nongol lagi enggak? Ya, ternyata enggak gitu loh. Tapi masih dinaikin ke atas, gap lagi ya. Nah, kalau gini, ini ada dua kemungkinan ya. Kalau teman-teman lihat ya, shadow-nya kan ini kayak shooting star kan. Orang bilang ya shooting star lah ya, kurang lebih lah ya. Ya. Nah, itu biasanya ada dua kemungkinan. Kalau teman-teman lihat dari price action, ya, besok itu masih ada peluang dia menguji lagi 204. Ya, ini karena shadow-nya kan lumayan lumayan gede ya. Lumayan besar sekali. Jadi ada peluang untuk dia nguji lagi 204. Ya, ini kita mau lihat nih. Besok kira-kira kalau dia nguji 204, itu bertahan nggak dengan candle itu? Atau jangan-jangan dia lebih gede lagi, lebih besar lagi. Ya. Nah, ini pertama. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, shadow ini itu kan buat nutupin gap kan. Gap ini sebenarnya masih ada sedikit lagi sih. Sampai ke 206. Ini cuma sampai 204 ya. Kalau dia sampai ke 206, mungkin ada peluang dia akan turun. Ya, ini lebih gampang untuk lihatnya, tapi ini masih ada gap sedikit ya. Itu peluang pertama. Jadi dia masih akan ada potensi untuk menguji lagi 204 ya, atau 200 lah. Dia ada potensi untuk menguji ke sana lagi. Nah, yang kedua adalah dia langsung turun. Nah, kalau dia langsung turun, maka itu akan jadi evening star. Karena ini terjadi di resisten, ya resisten di 204, 200 gitu ya. Dia terjadi di resisten. Jadi ada peluang, tinggal lihat ya, candle yang besok nih turunnya gede nggak? Itu adalah momentumnya. Ya, kalau ini momentumnya gede ya, ini peluang ke supportnya di tadi saya bilang ya, ada peluang sampai ke 180 sampai ke supportnya di sekitar 177 ya, di EMA 200-nya. Oke, EMA 200. Nah, kita mau lihat nanti nongol lagi nggak? Ya, oke. Apa ini? NCKL. Nanti bentar lagi ya, Pak. NCKL. Oke, NCKL ini memang ada di daerah support. Jadi udah sempat di 920 sampai 945 ya. Kalau kalau kita yang agresif, memang ini udah punya peluang lah untuk kita ambil. Kenapa? Teman-teman bisa lihat volumenya kan udah kecil nih. Volumenya cenderung kecil. Jadi setelah penurun ya, naik kemudian volumenya kecil. Ini volumenya udah kecil. Ya, nah apa yang lu tunggu sebenarnya? Yang kita mau tunggu di konfirmasinya adalah volume gedenya larinya kemana? Atas apa ke bawah? Ya, karena ini kan ada di area kalau lu lihat di time frame kecil itu udah sideways tuh. Di 920 sampai atasnya berapa? 103, 1080. 1080 sampai 920. Jadi lu mau tunggu itu adalah dia akan nge-break kemana? Ke bawah apa ke atas? Kalau dia nge-break ke bawah, kita ngambil. Kalau dia nge-breaknya ke atas, ini kan di atas tuh ada tuh ya di 1020 sampai 1025 tuh ya. Moga-moga dia naik ke situ. Dia naik ke situ, teman-teman nanti akan tungguin apa? Tungguin money spotnya. Nah, ya ini. Ini RSI-nya kan di 42-an ya. Yang 42 ya, memang ada kecenderungan adalah mereka mungkin sudah stop turun. Ya, ada kecenderungan stop turun karena volumenya juga udah mulai berhenti. Nah, tinggal kita butuh konfirmasi. Dia akan ke atas apa ke bawah? Karena dia udah di atas sideways-nya nih. Dia akan ke atas apa ke bawah? Apakah dia akan bikin invert flag di situ untuk turun? Ya, kalau dia turun berarti akan ke sekitar 750 sampai 800. Ya. Borong uptrend bentuk lorong uptrend bentuk iya. Enggak, kalau teman-teman lihat dari ini lebih gede lah. Kan ini kan baru ini kan baru IPO ya. Dia udah sempat nge-break sebenarnya. Udah sempat nge-break, kemudian dia retest kembali ke bawah. Ini sempat retest kembali ke bawah. Nah, secara short term-nya, teman-teman kalau lihat cuma sepotong begini doang, itu mungkin akan kelihatan seperti invert flag. Ya, nih kalau lihat sepotong begini doang, ini akan terjadi seperti invert flag, ya kan? Nah, makanya itulah kita butuh konfirmasi. Kalau dia nge-break ke bawah di 920, lebih baik kita tunggu di bawah. Ya, tunggu di 750, 800, ya. Tapi kalau dia bisa nge-break ke atas, nge-break 1030 sampai 1080, ya itu kita ambil. Ya, nih. Jadi gini, makanya butuh konfirmasi. Ini kan sekarang lagi nggak ada kepastian kan? Kemudian harga nikel juga masih ini kan,
masih agak terombang-ambing nih. Ya, walaupun smelter nikel udah di-stop. Kalau saya tidak salah baca berita ya, smelter nikel udah di-stop. Nah, itu sebenarnya udah merupakan katalis cukup bagus. Karena kalau smelter di mana-mana, itu juga akan ada perang smelter juga gitu loh, ya kan? Ya, kemudian barang nikelnya itu tidak sebanyak yang diperkirakan orang-orang. Ya, sampai harus import loh. Untuk apa? Untuk agar smelter ini jalan. Importnya dari mana? Impor dari Filipina. Teman-teman bisa membayangkan kan? Artinya smelternya udah kebanyakan. Produksi dalam negeri tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan smelter. Gitu ya. Nah, yang lain adalah teman-teman juga mesti tahu bahwa nikel ini tidak berlangsung lama. Kita punya produksi kalau dipertahankan sampai seperti hari ini itu nggak sampai 10 tahun habis ya. Benar nggak ya? Ya, teman-teman bisa cek itu nggak sampai 10 tahun habis. Jadi ini sebenarnya bukanlah tren yang jangka panjang. Ya, bukanlah sebuah tren jangka panjang. Cuman kalau teman-teman mau lihat siapa yang akan bisa mengambil peluang dari tren yang udah tinggal sedikit ini, ya NCKL. Kenapa? Karena dia punya tambang atau produksi nikel di Indonesia itu yang paling besar dan paling banyak. Gitu ya. Nah, jadi ya satu-satunya katalis yang mungkin nanti akan menggerakkan adalah pabrik baterai listriknya udah mulai beroperasi. Itu karena itu harus cepat. Karena kalau enggak kita sedang apa namanya dikejar waktu, produksi kita masih ada, ya, kemudian nilai ekonomi dari si nikelnya itu bisa dinaikin. Itu ya, karena itulah makanya kan kita butuh cepat. Nah, itu juga masih PR untuk pemerintahan yang akan datang tuh. Karena pemerintahan saat ini nggak berhasil. Gitu ya. Oke, ACST ini kondisi normal ya. Saya mungkin akan tunggu di 160 sampai 164. Itu kurang lebih kayak di situ. Tapi kalau misalnya dia tambah jelek ya, tambah jelek, ya mungkin ya dibawa lah sekalian ya. Jadi nutupin gap itu tuh. Ya, ini 1 berapa nih? 158 sampai 164 itu juga sekitar EMA 200. Ya, ini saya mungkin akan tunggu di daerah situ. Jauh lebih inilah. Ini teman-teman bisa lihat juga ya, penurunannya juga volumenya udah kecil. Ya, volume udah kecil, kemudian lihat story-nya si ACST juga beda banget kan. Apalagi kalau pemerintahan yang akan datang itu cukup mensupport untuk di daerah konstruksi, sebenarnya cukup oke. Ya, karena konstruksi kan butuh adanya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya ternyata ya begitu so-so aja ya konstruksi pasti kesulitan untuk mendapatkan proyek. Ya, ini contoh misalnya kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, siapa yang mau beli apartemen? Ya, kalau nggak ada yang beli apartemen ya tentu apartemen tidak akan dibangun. Gitu kan? Kalau nggak dibangun ya mereka akan nganggur kan, ya. Nah, itu ya teman-teman juga harus diperhatikan. Jadi kalau ke depannya masih ada efek-efeknya, itu bagus untuk konsumsi. Kemudian untuk ACST sendiri sebenarnya cukup ini ya, story-nya cukup bagus. Story-nya cukup bagus. Kita lihat dia cucunya siapa, anaknya siapa. Ya kan? UNTR, Astra International di situ. Ya, UNTR ngapain? UNTR sedang akuisisi banyak sekali tambang-tambang. Ya, harusnya sih ACST bisa lah ya jadi kontraktornya. Harusnya ya. Tapi kita nggak tahu ada nggak keahlian ACST di situ. Nah, kemudian Astra. Astra itu sudah punya perumahan. Sudah ada perumahan ya. Kemudian sudah ada tol. Dan yang kita tahu tolnya itu juga salah satu yang betulin tol yang itu yang Cirebon itu juga ACST. Kemudian yang betulin tol yang di Merak itu juga ACST. Nah, ini mau nambah lagi enggak? Ya, nah terakhir itu kan dia ngambil tolnya Ulu Jami ya. Ya, Ulu Jami kan. Nah, itu teman bisa lihat kan. Story-nya cukup oke gitu loh. Dengan harga segini mas sebenarnya kalau saya bilang sih masih cukup murah. Ya, masih cukup murah. Gitu. Tapi ingat kalau saya bilang cukup murah berarti view-nya itu long term ya. Ya, jangan lu lihat, oh masih murah ya, oke gue borong ya. Gue borong, tapi dia turun terus gitu. Nanti lu bisa sakit hati. Ya. Kemarin kan kita udah buang kan di atas kan. Ya ini kan sekarang turun. Nah, turun ya udah tinggal kita lihat ya ada di mana. Kalau story-nya masih utuh, ini sebenarnya cuma tinggal menunggu halte yang tepat aja gitu loh.
Ya, halte yang tepat mana? Ya, makanya saya akan cenderung melihat di 158, 164. Apalagi dengan kondisi IHSG kayak gitu ya. Jadi ya kalau dia turun ya lumayan lah gitu. Gitu. Jadi ada diskon lagi ya. Oke, terus DKFT kayaknya sih masih itu ya. Masih baik-baik nggak sih? Ya masih baik-baik aja tuh. Ya masih sideways, ya kan? Buang ini ya. Itu masih sideways. Udah tinggal itulah. WNTR lagi retest, sebenarnya enggak sih. WNTR makanya udah selesai, gapnya kan semua juga udah ditutup. Kemudian ad interimnya itu kapan ya? Ad interimnya kapan ya? Ya harusnya kalau udah sentimen, enggak ya, ini masih ada satu lagi nih. Masih ada 28.000 sampai 31.000 ya, lumayan nih. Ad interimnya udah lewat ya? Udah, kalau udah lewat sebenarnya ini tinggal dia antara mau turun dulu. Ya kenapa? Karena masih ada gap lagi nih. Masih ada gap di atas kok. Masih ada 31.000 sampai 28.750 ya. Nah, tapi teman-teman mesti tahu juga UNTR ini pengaruhnya ke indeks itu gede. Indeks juga pengaruh ke dia juga cukup gede ya. Jadi kalau lihat ini ya kalau dia turun apalagi interimnya juga udah lewat ya. Ini harusnya ada kecenderungan ya ada koreksi dulu lah. Koreksi kemana? Ini satu ini di sini. 24.50, 24.500. Ya, ini yang paling dekat ini yang kita bisa lihat tuh kurang lebih di situ 24.500. 24.000 sampai 24.500. Itu kurang lebih situ. Ya. Nah, cuman ya UNTR ini terlalu inilah ya, terlalu premium buat saya. Oke, apa? PTBA. Kita lihat sebentar. PTBA, ini PTBA masih di situ-situ aja kok. Ini kan masih di area ya. Di area ya, kalau teman-teman udah ambil ini masih belum kena stop loss. Ya, nah ini juga saya ingatkan ya, teman-teman kalau misalnya lihat ya, kan kemarin tuh ada yang komen tuh, oh kalau misalnya indeks turun ke bawah tembus support, maka kita harus cut loss semua. Enggak, bukan masalah di situ cut loss-nya. Yang mesti teman-teman lakukan adalah kalau dia kena stop loss, contoh kayak IMAS kemarin kena stop loss, ya sudah kita hold cash dulu aja. Ya, kita hold cash. Jadi ya nggak usah masuk dulu karena kondisinya kan kita belum tahu ya dia akan kemana kan, ya kan, hold cash aja dulu. Tapi kalau misalnya masih sesuai dengan trading plan ya sudah ikut aja gitu ya. Nah tinggal kalau misalnya udah cuan-cuan itu yang udah mungkin udah cuan tebal kalau macam ya, nah tinggal pertimbangan sendiri ya, apa gua ambil aja ya, taking profit aja, ambil cash, ambil profitnya sekian, nanti gue tunggu lagi ada halte di mana baru gue ikut lagi. Nah itu udah pertimbangan masing-masing ya. Ini juga dia masih belum kemana-mana kok. Stop lossnya berarti kan masih di bawahnya 2.600 kan. 2640 ya, 2.600 ya, kalau kena ya udah kita keluar juga. Karena apa? Volumenya kecil-kecil. Ya volume masih kecil. Jadi masih menunggu ini. Itu. Oke. Kemudian Archie. Nah, Archie itu kemarin itu kan ada isu. Ya, ada isu. Kalau Peter F. Gonta itu mau keluar. Ya, Peter F. Gonta mau keluar. Nah, ini kelihatannya hari ini confirm nih. Ya, saya tinggal oke ya, besok ya. Besok kalau dia bisa ditutup di atas berapa? 446 426 ya, kalau dia bisa tutup di atas. Ya, nggak usah buru-buru deh. Dia bisa tutup di atas 426, teman-teman boleh ikut ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kan udah tembus nih, lihat nggak? Ya, lihat nggak? Lihat, habis itu udah volume gede kan. Nah, kalau tidak ya, ini ada yang kedua. Karena ini kan digerakkan oleh isu nih. Oke, nah dia akan sideways. Dia akan bikin SOS di situ. Karena ada kotak SOS di sana. Coba kita lihat. SOS-nya tinggi loh. Sebentar. Ya, belum tentu di sini. SOS-nya akan di daerah sini. Tinggi amat ya. Nih ya. Jadi bisa aja. Ya, nah ini bisa aja dia mungkin nanti akan ada periode sideways di sini. Sembari nunggu ini benar nggak? Ya benar nggak isu itu jadi nggak di antara berapa 414 sampai ke 460. Jadi cukup besar di situ ya.
Nah, pergerakannya mungkin akan ada di situ. Nah, kalau teman-teman ngambil di situ, ambil lah ini misalnya besok nih, teman-teman ambil nih. Ya kemudian dia sideways, ya udah sabar-sabar aja. Ya sabar-sabar. Jadi ada peluang seperti itu. Ada peluang juga ini sekalian digoreng. Karena Archie itu kan terkenal juga ya, ada penunggunya di sana kan. Jadi bisa aja dia ini digoreng, apalagi volumenya gede banget. Ya gede banget untuk tembusin resisten. Ya gede loh. Ini gede ya, kemudian ini masih gap lagi. Gapnya antara 370 sampai ke 360. Ya itu gapnya cukup gede. Cukup besar di situ. Jadi ada peluang ini akan sekalian dimainin. Karena lu lihat dari manapun, ini bagus. Ya lu lihat dari manapun itu bagus. Kalau kita lihat dari ini, proses akumulasinya itu bagus, ya kan? Dia ini base satunya, kemudian dia udah ngebreak. Nah makanya kita tinggal menunggu 426 itu kira-kira dia bisa close nggak di atas itu. Nah kalau dia bisa close, itu cuma teman-teman mesti ingat aja ya, karena ini udah cukup euforia. Nah, bisa kelihatan kan tegak lurusnya kan? Ya, nah ini bisa cukup euforia di situ. Saya lebih sarankan adalah dia ngebase. Nah, pada saat dia ngebase itulah lu bisa lihat stop loss-nya nggak sampai harus di bawah sini. Nggak sampai harus di 300. Tetapi kalau dia bisa ngebase, ya maka base itu lu bisa jadikan area stop loss-nya. Jadi nggak sampai turun sampai ke bawah. Atau tunggu dia retest. Ya, tunggu dia retest baru lu ambil. Oke, ini tapi ini teman-teman mesti hati-hati ya. Bisa jadi ini yang tadi saya bilang, ini karena udah mulai euforia ya. Bisa jadi ini tetap akan diteruskan sehingga lu orang akan dipaksa bukan dipaksa. Dibikin tertarik dengan si Archie. Ya, dibikin tertarik dengan Archie, akhirnya money management lu lupa. Ya, terus lu masuk aja ya, kemudian dia terus naik ya, terus naik semakin lu terpesona lu tambah lagi barang di situ. Nah, itu yang bahaya. Ya, jadi saran saya untuk Archie karena dia udah tegak lurus kan, lu tunggu dia base, tunggu dia SOS, ya di situ lu masuk, ya berarti kan udah ketahuan tuh stop loss-nya nggak sampai harus ke bawah kan. Jadi udah ketahuan stop loss-nya di mana. Kemudian kalau nggak lu tunggu dia retest. Karena ini udah tegak lurus. Ya, itu shadow-shadownya kan di atas tuh cukup gede. Shadow-nya di atas cukup besar. Kalau shadow di bawah cukup besar, saya nggak pusing. Kan didorong kan. Tapi ini yang di atas diturunin ke bawah. Berarti kan ada yang ngedorong Archie ke atas, ya, ini nggak tahu siapa, kemudian didorong turun lagi. Kalau memang dia punya story itu bagus. Story itu bagus karena ini digerakkan oleh rumor kalau Peter Agonta itu mau keluar. Nah, nggak tahu siapa yang masuk di sini. Ya. Nah, itu didorong oleh rumor. Nah, rumor itu kalau dimainkan itu jadi kayak gitu tuh. Ini lagi dimainkan rumor karena makanya shadow-nya di atas. Ya, jadi lebih baik ya untuk amannya lu tunggu dia ngebase. Tunggu dia base. Nggak usah kalau dia naik terus gimana? Nggak usah ikut. Simple. Ya, masih banyak yang lain kok. Gitu. Oke? Ya, jadi teman-teman tinggal lihat ya, dia akan ngebase, lu baru ikut atau dia retest baru ikut. Gitu. Ya. Oke? Oke, teman-teman, saya pikir di sini dulu ya. Apa tadi di itu ya, di tele kayaknya ada kesalahan jam ya. Ya, nanti paling ya sisanya teman-teman bisa lihat di YouTube lah ya. Oke, ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di Rabu mendatang ya. Moga-moga tidak terjadi apa-apa. Teman-teman doakan ya. Global juga baik-baik aja. Perang nggak usah sampai berkepanjangan sampai melebar kemana-mana. Kita juga yang susah kan. Ya, mereka yang perang kita juga susah ya. Ya moga-moga bisa damai-damai aja ya. Oh, Pak Kris. Oh iya karena jam 7 ya. Maaf Pak. Ya, nanti ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Oke. Thank you teman-teman ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Semoga bermanfaat. Saya Jim pamit. God bless. Thank you.